Pemirsa, di edisi kali ini Warta UKM akan mengajak Anda untuk mengintip peluang usaha dari hasil karya seni memotong kertas atau paper art. Tapi sebelum itu, saya akan mengajak Anda untuk menyimak informasi berikut seputar barang antik dari Pasar Jalan Surabaya, kemudian ada kerajinan lampu hias, serta ada kerajinan kayu yang indah karya prajurit perbatasan Timur Indonesia. Inilah tenun lejo, salah satu khazanah anak negeri yang secara turun-temurun tetap dipertahankan di Kabupaten Bengkalis, Riau. Walaupun tidak semua usaha mampu berjalan sukses karena banyak yang terbentur dengan masalah permodalan. Salah satu yang mencoba untuk bertahan adalah usaha tenun Putri Mas yang berada di jalan utama Desa Sebau, Kecamatan Bengkalis, di mana Devi Susanti, sang pemilik usaha, telah menyabet berbagai penghargaan, baik dari pemerintah Bengkalis sendiri maupun Provinsi Riau. Dari teras rumahnya, berbagai motif tenun lejo telah dihasilkan, seperti motif pucuk rebung, siku awan, siku keluang, dan sentora, yang dikreasikan bersama 45 orang perajin yang dilatihnya sendiri, termasuk belajar dari tingkat SMP hingga SMA. Kalau pekerjaannya udah mahir dan tergantung motif juga. Kalau yang mahir, yang motif lebat itu paling lamanya 4 hari, 3 sampai 4 hari. Tapi kalau yang belum begitu mahir sampai 1 minggu, 1 lembar yang motif lebat. Tapi kalau model biasa yang mahir 2 hari, kalau yang belum mahir itu hampir 4 hari. Selain kerajinan kain tenun lejo, Devi juga mengkreasikan berbagai souvenir khas budaya Melayu, seperti sepatu pengantin dan selendang, sehingga dalam sebulan dia mampu menghasilkan 300 lembar kain tenun yang dihargai mulai dari Rp200.000 hingga Rp1.800.000, dengan pembeli tidak hanya dari berbagai kota di tanah air, tapi juga luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Dari Bengkalis, Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Sejak aktivitas penambangan timah di Bangka Belitung ditertibkan, banyak genangan air yang tersisa dalam galian bekas tambang. Kondisi ini dimanfaatkan warga Kabupaten Bangka untuk membudidayakan ikan air tawar. Seperti yang dilakukan Edi Nurmansyah, bermodalkan swasembada kelompok tani ikan binaannya, warga Pangkal Pinang ini setiap 4 hingga 8 bulan sekali mampu memanen ikan untuk dijual ke pasar. Dengan permintaan terbesar untuk ikan jenis gurame, patin, lele, dan sapil, yang mencapai 1 hingga 1,5 ton setiap pekan. Dengan harga jual berkisar antara Rp20 hingga Rp60.000 per kilogram. Ukuran 1,5 kilo sampai 3 kilo. Kalau untuk gurame, dan banyaknya tuh kalau sekarang saya secara simbolis nih sekitar 50 kilo. Nah, mungkin kami angkat besok sekitar 50 sekitar 200 kiloan. Di sisi lain, tingginya permintaan berbanding terbalik dengan stok ikan yang ada, sehingga memacu Edi menambah kolam ikan dengan harapan ada perhatian dari pemerintah untuk memberikan bantuan bibit dan pakan ikan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara mewartakan. Memang tidak ada habisnya bila berbicara mengenai makanan yang satu ini, puding. Puding adalah makanan seperti agar-agar yang biasa dikonsumsi masyarakat sebagai cemilan. Nah, di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, seorang ibu rumah tangga, Nobi Susilo, mencoba menghadirkan puding dengan olahan yang unik dan sehat. Berbagai rasa dan varian dikreasikan oleh Nobi dan mengubah puding jadi cemilan sehat yang dikonsumsi secara aman karena dibuat dari bahan-bahan organik. Ibu satu anak ini membuka usaha puding yang biasa disebut Tasty Hui karena termotivasi untuk membuat puding yang aman dan bebas bahan kimia bagi anaknya. Proses pembuatan puding ini diawali dengan memilih aneka bahan baku varian puding sesuai selera, seperti rasa ubi ungu, dark chocolate, lychee,
green tea, dan jahe. Bahan puding ini kemudian diblender dan dicampurkan dengan susu secukupnya untuk dihaluskan. Setelah halus, dimasukkan ke dalam panci, lalu masak hingga mendidih dengan campuran gula pasir dan bubuk rumput laut. Selanjutnya, adonan puding yang sudah dingin dimasukkan ke dalam teko lalu dituangkan ke dalam cup dan dimasukkan ke dalam kulkas. Puding Tasty Hui ini siap disajikan. Menurut Nobi, kesulitan dari membuat produk ini adalah mendapatkan formula puding yang disukai semua orang dan menjaga suhu puding yang dimasukkan ke dalam kulkas sehingga tidak cepat basi. Terinspirasinya dari anak saya gitu. Jadi saya juga pengen ketika saya jual ke anak-anak lain, mereka mendapatkan produk yang aman, ya terbuat dari bahan yang pilihan bagus, original, tidak memakai perasa buatan. Gitu. Tasty Hui ini aman dikonsumsi untuk balita berumur 2 hingga 5 tahun dan sudah terbukti memenuhi standar kualitas makanan dalam produksi pangan industri rumah tangga. Hingga kini, puding Tasty Hui ini dipromosikan dan dipasarkan melalui media Instagram dan Facebook. Kedepannya, Nobi berharap Tasty Hui bisa go nasional. Dari Jakarta, Nova Yuliana, Riana Izawati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Usai jeda berikut ini, kita akan melihat beberapa karya dan juga proses pembuatan dari paper cutting atau seni memotong kertas yang indah buatan Cutteristic. Jangan kemana-mana ya.